Perkenalkan dulu, namaku Rena, 38 tahun umurku. Aku seorang ibu rumah tangga sekaligus guru di salah satu sekolah menengah pertama negeri 6 di kotaku. Suamiku sendiri bekerja sebagai perangkat desa sebagai cari. Sebut saja namanya Surya Wicaksono. Pada awalnya rumah tangga kami baik-baik saja. Tidak pernah ada masalah sedikit pun. Dari awal menikah sampai memiliki 2 putra. Aku sudah merasakan hidup bahagia bersama suamiku. Soal perekonomian pun kami selalu berkecukupan, karena kami juga mempunyai usaha pembangunan di rumah. Di kesempatan kali ini, aku ingin berbagi cerita kepada kalian para pembaca. Semoga tidak ada lagi masalah rumah tangga seperti yang kualami saat ini. Seiring berjalannya waktu, aku merasakan hal aneh pada diriku sendiri. Entah kenapa, perasaan itu berubah secara tiba-tiba. Yang aku pikir, ini hanyalah perasaan biasa yang gak harus aku permasalahkan. Tapi lambat laun, perasaan ini membuat pikiranku kacau. Cinta dan kasih sayang terhadap suamiku hilang dengan seketika. Menurutku sangat aneh, karena baru kali ini aku mengalami hal semacam ini. Padahal dulu aku begitu sayang sama suamiku. Perhatianku pun tak pernah berkurang sedikit pun padanya. Memang suamiku sendiri orangnya cuek dan dingin terhadapku. Kalau tidak aku ajak bicara dulu, suamiku tidak pernah mengawali pembicaraan. Meskipun hanya sekedar ngobrol biasa atau bercanda, harus aku dulu yang mengawali semuanya. Mungkin itu salah satunya yang membuat perasaanku seperti ini. Jadinya aku mencari hiburan sendiri di media sosial. Aku sengaja untuk menghibur diriku sendiri di saat sepi. Sering juga aku dapat pujian dari salah satu pengikutku karena kecantikanku. Aku makin hari makin sering bermain media sosial. Namun, aku juga tidak pernah melupakan tanggung jawabku. Sebagai seorang istri, terkadang juga aku menyempatkan untuk bermain di sekolah bersama guru yang lain. Karena tidak kami pungkiri bahwa kami sebagai manusia biasa juga butuh hiburan. Dari situlah perubahan pada diriku terlihat. Lama-lama, aku yang tadinya masih sering perhatian sama suamiku, kali ini perhatianku padanya sudah menurun. Aku lebih mementingkan diriku sendiri daripada suamiku. Pada suatu ketika, di saat suamiku meminta, aku sangat malas untuk memberinya. Jadinya, aku selalu beralasan untuk menolak permintaan suamiku. Dengan rasa kecewa, suamiku langsung tidur dan tak berkata apa-apa. Aku sadar kalau itu salah. Harusnya aku harus tetap memenuhi kewajibanku sebagai seorang istri. Singkat cerita, seringnya aku bermain media sosial, ada salah satu pengikut yang terus mengikuti aktivitasku. Dan orang itu pun berani mengirim pesan dan berkata, "Selamat malam Bunda, kok belum tidur? Apa nggak dimarahi sama suaminya jam segini masih aktif?" Tanya orang itu yang aku sendiri belum tahu identitasnya. Namun dari nama akunnya bernama Wahyu. Orang itu masih terbilang cukup muda, yang kira-kira masih usia 28 tahunan. Setelah itu aku pun membalas pesannya. "Malam juga. Iya nih, belum ngantuk. Suamiku sudah tidur dari tadi." Tapi meskipun aku begini, aku tidak berniat untuk berselingkuh ataupun cari kesenangan di luar. Aku masih menghargai suamiku dan aku tidak ingin juga rumah tanggaku hancur karena perselingkuhan. Tapi dengan seiringnya waktu,
aku terpikat sama pemuda yang sering mengirim pesan malam itu. Karena kita sering curhat dan juga cerita sembari bercanda. Ada aja yang kita obrolin di dalam pesan itu. Hingga akhirnya aku dan pemuda itu saling tukar nomor WA. Yang makin hari kita makin sering komunikasi. Bahkan aku lupa kalau aku sudah bersuami. Namun pemuda itu sudah membuat hatiku nyaman dan selalu tersenyum. Aku merasa kita sangat cocok, obrolan kita selalu nyambung. Hingga pada suatu malam ketika suamiku lagi tidak ada di rumah dan putraku juga sudah tidur semua. Pemuda itu meminta untuk video call dan aku pun menurutinya. Dan itu baru pertama kalinya kita video call. Kita pun ngobrol kesana kemari sembari bercanda. Aku akui kalau pemuda itu lumayan cukup ganteng. Dan pemuda itu berkata, "Bunda kok cantik banget sih? Aku terpesona melihat Bunda. Kalau saja Bunda berkenan, aku mau jadi pacar Bunda," kata pemuda itu. Waduh, kok bisa sih? Bunda ini sudah tua loh dan sudah bersuami. Aneh-aneh aja kamu, jawabku. Tapi jujur, Bunda, aku jatuh cinta sama Bunda saat pertama kali melihat foto Bunda. Katanya makin berani. Jangan aneh-aneh, nanti pacar kamu marah, sambungku. Aku belum punya pacar kok Bunda. Jujur, kalau aku lebih suka wanita dewasa Bun, sahutnya. Kamu ini ada-ada aja, masa iya suka sama yang sudah tua? Itu benar namamu Wahyu, tambahku. Iya Bunda, namaku Wahyu. Bunda itu seorang guru ya? Aku lihat ada salah satu foto Bunda yang pakai seragam dinas. Tanya Wahyu penasaran. Iya Wahyu, apa yang kamu bilang benar. Bunda kalau pakai baju tidur makin nampak cantik ya. Ucap Wahyu makin berani menggodaku. Masa sih? Biasa aja, kataku. Aku masih sok jual mahal pada Wahyu yang sebetulnya dalam hatiku senang Wahyu berkata seperti itu. Aku pun mulai termakan sama kata-kata Wahyu yang bikin hatiku tersenyum dari tadi. Kurang lebih 1 jam kita ngobrol lewat video call. Terdengar suamiku sudah pulang dan aku pun mengakhiri teleponku sama Wahyu. Kemudian aku pura-pura tidur biar suamiku gak curiga terhadapku. Sebelum suamiku masuk kamar, Wahyu mengirim pesan singkat padaku. Aku berharap aku bisa bertemu dengan Bunda. Begitu pesan singkat dari Wahyu. Nekat bener nih ya, bener-bener sudah jatuh cinta beneran sama aku, kataku dalam hati. Dan malam itu suamiku kembali meminta sesuatu terhadapku. Malam itu aku tidak bisa menolak. Karena supaya suamiku tidak curiga padaku, aku pun menuruti permintaan suamiku. Meskipun dalam hati kecil menolak, aku dibuat bingung sendiri sama perasaanku ini. Apa yang sebenarnya terjadi padaku? Apa ini suatu ujian rumah tanggaku? Aku pun sering bertanya dalam hatiku sendiri, namun aku belum menemukan jawabannya. Hari-hari berikutnya, aku dan Wahyu pun makin akrab, hingga akhirnya kita pun merencanakan pertemuan di salah satu kafe di kotaku. Jujur saja, aku sebenarnya sudah menyukai Wahyu saat itu. Karena aku sudah merasakan kenyamanan saat di samping Wahyu. Padahal pertemuan itu baru pertama kalinya. Mungkin karena aku sering chat dan sering curhat, itu jadinya aku bisa merasakan kenyamanan itu. Yang aku rasakan, hatiku sangat tenang ketika melihat wajah Wahyu, apalagi bertemu dengannya. Kali ini aku benar-benar telah mengkhianati suamiku.
Namun Wahyu sudah membuatku bahagia saat pertemuan itu. Dengan semangat Wahyu yang tinggi, aku dibuat bahagia olehnya. Jujur, aku sendiri merasakan hal yang luar biasa saat itu. Bahkan aku lupa akan segalanya ketika Wahyu melakukan itu terhadapku. Barulah aku tersadar di saat semua selesai. Ya ampun, aku sudah mengkhianati suamiku. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Penyesalan pun datang belakangan. Namun Wahyu menghapus semua penyesalan itu dengan kata-katanya yang membuatku terperangkap kembali. Aku pun kembali termakan rayuan Wahyu hingga kedua kalinya. Hal itu pun kembali terjadi hingga kita lupa bahwa waktu itu sudah hampir malam. Kulihat panggilan tak terjawab 13 kali dari suamiku. Aku pun sangat panik waktu itu, dan aku buru-buru pulang. Dalam perjalanan pulang, aku bingung mau bilang apa aku pada suamiku. Alasan apa yang tepat agar suamiku tak curiga terhadapku. Dan aku pun menemukan alasan itu, kalau banku bocor dan suamiku pun percaya dengan alasanku itu. Hatiku pun lega bahwa suamiku tak memarahiku. Aku langsung pergi mandi dan setelah itu istirahat. Karena diriku terasa sangat letih sekali. Kulihat putraku sudah tidur. Namun dalam hati kecilku menangis. Kenapa aku sampai tega melakukan hal itu di belakang suamiku? Hingga beberapa hari pun aku kepikiran terus akan masalah itu. Wahyu mencoba menghubungiku kembali setelah pertemuan itu. Namun aku mengabaikannya. Hingga ia pun nekat mau ke rumahku. Dan aku pun memberi pengertian pada Wahyu hingga akhirnya Wahyu mengerti apa yang sudah aku katakan. Begitulah kisah yang kualami di rumah tanggaku. Semoga tidak ada lagi wanita di luar sana yang mengalami hal seperti ini. Jangan sekali-kali kamu mengkhianati pasanganmu, apalagi jika sudah berumah tangga, sebelum kamu menyesal pada akhirnya. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmahnya di balik cerita tersebut. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya.